Untuk kita semua, selamat pagi Bapak dan Ibu dosen. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Eliana Selena, berasal dari SDI Golobulis, Kecamatan Kocoranaka, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sekaligus sebagai mahasiswa Angkatan 1 tahun 2022 Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada hari ini, Kamis 6 Oktober 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran UKIN pada tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 2 pekerjaan di sekitarku, pembelajaran 1. Berikut ini simak video saya. Mohon masukan dari Bapak dan Ibu dosen. Terima kasih. Silakan duduk. Terima kasih, Bu. Selamat pagi semuanya. Selalu semangat pagi. Salam satu hati. Yes, yes, yes. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apakah kabar kamu hari ini, sehat semuanya? Sehat biasa. Yes, yes, yes. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran, supaya kegiatan kita berjalan lancar, kita awali dengan berdoa. Untuk itu saya minta satu orang untuk memimpin doa. Ya, silakan. Berilah kami pada ini dan bersama kami seperti kami mengampuni kesalahan kami dan jangan sampai kepada suara dan kami jahat kami. Ya, silakan. Semua hadir hari ini. Ayo. Baiklah, kalau semua hadir, menyanyikan salah satu lagu nasional. Untuk itu saya minta satu orang untuk memimpin lagu tersebut. Ya, coba satu orang maju. Pemuda pelajar 3. Pemuda pelajar biarlah belajar, kejar cita-citamu, tak pernah rintangan, tetap terus maju, belajar sekuat tenaga. Ingatlah selalu akan kewajibanmu, tetapi sadar, jujurlah terhadap bangsa dan negara, ingatlah panggilan Nusa. Terima kasih. Kita beri tepuk tangan semangat untuk dia. Sebelum kita memulai pembelajaran pada tema yang kita ajarkan pada hari ini, Ibu tanya dulu materi yang sudah kita jelaskan, yang sudah kita ajarkan kemarin. Ya. Mungkin kamu masih ingat materi apa yang sudah kita pelajari kemarin? Masih, Bu. Ya. Masih. Coba materi apa? Berbagai pekerjaan. Ya. Jadi berbagai pekerjaan, mungkin kamu masih ingat penjelasan kemarin. Coba kamu sebutkan pekerjaan-pekerjaan orang tuamu, atau pekerjaan-pekerjaan yang kamu tahu di sekitar tempat
pedagang, saya guru, dokter. Jadi yang kamu sebutkan adalah jenis pekerjaan. Itu adalah jenis pekerjaan. Saya tanya lagi, untuk apa orang bekerja? saya untuk mendapat uang. Untuk mendapat uang. Saya Yang lain? untuk memenuhi kebutuhan Untuk memenuhi kebutuhan hidup. hidup. Ya, terima kasih. Duanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Jadi itu materi-materi yang sudah kita pelajari kemarin. Nah, hari ini kita akan membahas pokok bahasaan baru, tetapi masih pada tema yang sama. Kita bahas pada hari ini adalah tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Jadi mata pelajarannya bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Tujuan pembelajaran yang kita pelajari melalui membaca teks cerita, kalian mampu menguraikan 2 pendapat alasan mengapa menyukai teks cerita tersebut dan hal-hal apa yang dapat dicontoh dari suatu teks cerita. Yang kedua, melalui membaca teks cerita, kalian mampu mempresentasikan 2 pendapat alasan mengapa menyukai teks cerita tersebut dan hal apa saja yang dapat dicontoh dari suatu teks cerita. Jadi itu. Yang berikut, yang ketiga, melalui membaca teks, mengamati gambar, dan melihat video tentang penggunaan teknologi saat menangkap ikan, kalian mampu membandingkan 2 pemanfaatan teknologi modern dan teknologi tradisional bagi kelestarian sumber daya alam. Anak-anak, coba perhatikan di layar. Tadi Ibu sudah menjelaskan tujuan pembelajaran yang kita pelajari pada hari ini. Nah, materi pokok yang harus kita pahami dan pelajari pada hari ini, yang pertama, lihat di layar, menguraikan pendapat tentang suatu teks cerita. Jadi di materi ini sebentar ada teks bacaan. Nanti kamu membacanya. Yang kedua, membandingkan pemanfaatan teknologi modern dan tradisional bagi kelestarian sumber daya alam. Di sini juga sebentar ada gambar. Ada gambar, lalu kita menjelaskan gambar, memahami gambar, dan bisa membedakan gambar tersebut apakah termasuk alat modern atau alat teknologi tradisional. Materi yang ketiga menyebutkan jenis-jenis pekerjaan dalam suatu kegiatan ekonomi. Jadi di sini juga sebentar ada gambar. Ya, Ibu tampilkan gambar di layar, lalu menjelaskan gambar tersebut dan memahami maksud dari gambar. Teks bacaan. Apakah kamu bisa membaca atau tidak bacaan di layar ini? Bisa baca dari tempat atau Ibu panggil maju saja. Maju. Ya, satu orang saya minta ke depan kelas untuk bisa membaca di paragraf pertama dulu. Ya, coba satu orang. Ayah Rizky adalah seorang polisi lalu lintas. Ayah Rizky bekerja memakai seragam polisi berwarna coklat. Setiap pagi, Ayah Rizky berada di perempatan jalan ramai untuk membantu orang-orang menyeberangi jalan. Pada pagi hari, jalan sangat ramai, banyak kendaraan lalu lalang. Ada yang berangkat ke kantor, ada yang berangkat ke sekolah. Ayah Rizky dan polisi lain mengatur lalu lintas
lintas dengan tujuan agar lalu lintas menjadi tertib. Ya, baik, silakan duduk. Mari kita tepuk tangan buat dia. Sudah. Yang membaca tadi dari kaum perempuan. Nah, bukan kaum perempuan saja yang ada di kelas ini, ada juga laki-laki. Sehingga saya minta di antara kamu ini coba maju. Atau saya sebutkan nama. Ya, bagus, silakan. Pada siang hari, Ayah Rizky dan teman-temannya juga mengatur lalu lintas. Panas matahari tak dihiraukan. Ayah Rizky tetap bersemangat. Lalu lintas yang lancar merupakan ambang semua orang. Tidak ada kemacetan dan tidak ada kecelakaan. Terkadang Ayah Rizky menghadapi pengendaraan yang tidak tertib lalu lintas. Pengendaraan yang tidak tertib lalu lintas akan ditindak tegas oleh Ayah Rizky. Ayah Rizky melaksanakan tugasnya dengan baik. Ya, sudah, silakan duduk. Coba kita tepuk tangan semangat untuk dia. Satu orang pimpinnya. Atau saya yang pimpin. Tepuk semangat ya. Semangat, 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 bisa. Silakan buka. Ibu Rizky pernah menceritakan kepada Rizky bahwa proses ikan yang ditangkap oleh nelayan bisa sampai ke tangan konsumen adalah sebagai berikut ini. 1. Nelayan menangkap ikan di laut. Hasil tangkapan ikan dijual ke pedagang ikan di menceritakan kepada Rizky bahwa proses ikan yang ditangkap oleh nelayan bisa sampai ke tangan konsumen adalah sebagai berikut ini. 1. Nelayan menangkap ikan di laut. Hasil tangkapan ikan dijual ke pedagang ikan di langganan ikan. 2. Dari tempat langganan ikan, ikan dikirim ke pasar untuk dijual ke penjual ikan atau langsung ke konsumen. Penjual ikan dan konsumen wajib menjaga kebersihan tangan dengan cara mencuci ikan hingga bersih. Hal ini untuk menjaga agar ikan yang nantinya dikonsumsi tetap dalam keadaan baik. Sudah. Mari kita tepuk tangan buat kakak. Di sini tadi yang pertama teks bacaan tentang Paman Rizky. Kamu senang atau tidak setelah kamu membaca tadi? Ayo jawab. Nah, Jadi bagian mana yang kamu sukai? Saya tampilkan lagi. Jadi cerita ini tadi pertanyaannya, apakah kamu suka dengan cerita bacaan yang sudah kamu baca tadi? Suka atau tidak? suka. Bagian mana yang suka? Coba. Ya, coba satu orang maju. Melihat kembali di bagian mana menurut kamu yang kamu sukai. Ya, coba. Bagus. Ibu Rizky pernah menceritakan kepada Rizky bahwa proses ikan yang ditangkap oleh nelayan bisa sampai ke tangan konsumen adalah sebagai berikut ini. 1. Nelayan menangkap ikan di laut. Hasil tangkapan ikan dijual ke pedagang ikan dilelangkan. 2. Gambar. Jadi di sini ada gambar nelayan menangkap ikan, lalu pelelangan ikan. Setelah itu ikan diangkut ke kota, lalu pasar ikan,
di meja makan. Jadi dari gambar yang kita lihat ini, langkah pertama yang menangkap ikan adalah nelayan. Jadi dia sebagai penghasil. Dia yang menghasilkan ikan. Kata lain dari penghasil adalah produsen. Kata lain dari penghasil apa? Produsen. Nah, berarti produsen di sini adalah nelayan menangkap ikan. Karena dia yang menghasilkan ikan supaya yang pada akhirnya nanti ikan dimakan. Jadi Ibu sudah menjelaskan alur-alur yang ada di gambar. Lalu kita melihat dan menjawab pertanyaan yang ada di dalamnya. Coba buka. Kamu menyukai cerita tersebut? Suka. Lalu mengapa? Ya, ada gambar. Apa lagi? Ada orang. Ada mobil. Ada ikan. Ada laut. Ya, bagus. Lalu bagaimana? Bagian mana yang kamu suka? Bagian maksudnya dari gambar ini, apakah di bagian satu ini atau dua atau tiga atau empat atau lima? Coba menurut Dika, menurut kamu bagian mana yang kamu suka berdasarkan gambar di dalam? Hah? Bagian satu, yaitu nelayan. Mengapa? Kau pilih gambar nelayan. Mengapa? Hal yang menarik di situ itu jawabannya. Karena ada apa di situ? Ada perahu, bukan kapal. Ada perahu. Ada apa lagi? Ada jala. Ya, selain Dika, masih ada lagi teman-teman Dika atau kalian yang bisa menjawab bagian mana yang menarik menurut Anda. Karena setiap kamu tidak sama jawaban. Gambar 2, di gambar 2 itu di bagian pelelangan ikan. Mengapa kamu memilih gambar 2 yang menarik? Banyak orang yang pemborong ikan, membeli ikan, pelelangan ikan. Ya, di situ ada penjual, ada pembeli. Tetapi berbeda di pasar. Kalau di pasar itu kadang-kadang banyak yang datang membeli dengan porsi kecil. Tetapi penjual dan pembeli di bagian pelelangan ikan ini bukan porsi kecil, tapi banyak dia beli. Jadi saya tanya dulu, apakah kamu sudah memahami di bagian ini, di bagian gambar yang sudah saya jelaskan? Sudah. Kamu paham tidak? Paham. Kalau kamu sudah mengerti, supaya kita bisa lanjut ke materi yang berikut. Ya, tadi kita sudah mengamati gambar ya, mengamati gambar. Nah, setelah kita mengamati gambar, tulislah jenis kegiatan ekonomi. Gambar yang sudah ditampilkan tadi, jenis kegiatan ekonominya apa saja? Kegiatan ekonomi ya, nelayan, pedagang. Lalu jenis barang yang diperjualbelikan berdasarkan gambar yang sudah Ibu tampilkan tadi. Ya, coba semangat ya. Oh, di belakang. Jenis barang yang diperjualbelikan. Saya
jual belikan adalah ikan, tidak ada barang lain. Lalu jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut. Tadi di awal pembelajaran Ibu sudah mengaitkan materi yang sudah diajarkan kemarin tentang pekerjaan orang tuamu. Kamu sudah menyebutkan, sekarang kamu bandingkan materi yang sudah dijelaskan tadi untuk menjawab jenis pekerjaan yang terlibat pada kegiatan tersebut. Alur-alur gambar tadi, kamu bisa ingat lagi. Saya kembalikan saja. Jenis pekerjaan yang ada di gambar itu pekerjaan apa saja? Pasar ikan. Pasar ikan bukan menjaga, bukan berborong, di sana. Nelayan. Ya. Nelayan ini termasuk jenis pekerjaan di gambar 1. Jenis pekerjaan yang berikut apa lagi? Pedagang. Ya. Jadi di bagian mana pedagangnya? Ya, di sini juga ada, di sini ada. Apa lagi? Pengangkutan jenis pekerjaannya apa? Bawa mobil. Yang bawa mobil itu apa? Iya. Di sini juga ada pertanyaan ya. Amatilah kegiatan ekonomi yang terjadi di sekitarmu. Tulislah kegiatan ekonomi tersebut pada kolom berikut. Yang diminta kegiatan ekonomi yang ada di sekitarmu, di lingkungan tempat tinggalmu. Jadi yang ada di layar tadi, kegiatan ekonomi berdasarkan yang ada di gambar. Materi supaya kamu bisa mudah memahami materi dengan menampilkan gambar di layar. Tetapi kegiatan nyatanya setiap hari, kegiatan ekonomi selalu ada di sekitar tempat tinggalmu. Kira-kira apa yang kamu tahu? Kalau kamu bandingkan berdasarkan kegiatan ekonomi di gambar tadi, yaitu nelayan menangkap ikan, menjual, dan kegiatan ekonomi yang ada di sekitar tempat tinggalmu apa? Petani. Kegiatan sama dengan nelayan tadi, mencari ikan, menjual. Tetapi di sini tidak ada nelayan, yang ada di sekitarnya yang berkaitan dengan penjual, pembeli itu apa? Pedagang apa di sekitarmu? Sabu kayu. Pedagang sayur. Pedagang ikan. Pedagang ikan. Pedagang ayam. Pedagang ayam. Pedagang tempe tahu tomat. Apa lagi? Ya, di sekitar rumah. Pedagang babang. Pedagang babang. Pedagang Kompiang, ya. Di semua yang kamu sebutkan itu benar. Ternyata kamu sudah memahami materi. Kegiatan pembelajaran kita itu diatur oleh Bagus, sehingga satu saja contoh di materi, tinggal kita kembangkan sendiri sesuai dengan keadaan nyata di lingkungan kita. Ya, selain yang sudah kamu sebutkan tadi, kamu lupa. Kegiatan ekonomi yang sering kita jumpai setiap hari di tempat tinggal kita itu adalah warung jual beli sembako. Kalau di daerah kita biasa kios. Kalau di kota warung. Kios-kios itu di kota mereka sebut itu warung. Tetapi di daerah kita warung itu hanya untuk pelayanan makan. Benar atau tidak? Benar. Harus kita bisa mengenal dunia-dunia luar. Jadi sekarang kita membentuk kelompok ya.
masing-masing. Silakan. Ya. Duduk berkelompok masing-masing. Semangat ya, semangat supaya cepat ya. Ya. Nah, anak-anak, kamu sudah duduk berkelompok masing-masing. Jadi kita memberi nama kelompok masing-masing. Saya tentukan kalau di sini nama kelompok 1, di situ kelompok 2, di situ kelompok 3, kelompok 4. Jadi jumlahnya 4 kelompok. Tiap kelompok dengan namanya masing-masing. Kamu tentukan sendiri. Kalau kelompok 1, nama kelompok kamu apa? Kelompok pedagang. Kelompok 2, nama kelompok kamu? Nelayan. Kelompok 3, Sopir. kelompok 4, polisi. Jadi ingat, masing-masing kelompok itu dengan namanya. Sekarang kamu mengerjakan LKPD sebentar yang Ibu bagi. Di atasnya tulis nama kelompok yang sudah kamu tentukan tadi. Nama kelompok, misalnya nama kelompok pedagang. Kelompok 1, kelompok pedagang. Lalu di belakang kertas atau di lembaran-lembaran yang kosong setelah kamu menjawab di LKPD sebentar, menulis nama-nama anggota kelompok. Paham itu? Paham. Tulis nama-nama kelompok setelah kamu menjawab. Misalnya di sini kamu tulis di bawahnya nama-nama kelompok di sini, supaya saya bisa mengisi di analisis nilai. Nilai kamu nanti saya isi di analisis nilai. Kalau kamu tidak menulis nama anggota kelompok, tidak bisa saya ambil nilainya dari mana. Karena penilaian nanti bukan penilaian per orang. Di lembaran ini, misalnya kelompok 1 nilai 85. Berarti 5 orang itu satu saja nilainya, yaitu sama-sama nilai 85. Nah, Ibu bagikan sudah. LKPD pertama, kamu kerja sudah. Jadi di lembaran pertama itu ada bacaan, teks bacaan. Di lembaran kedua ada soal. Di lembaran ketiga juga soal. Ya, kerjakan. Silakan. Silakan kerja. Kerja langsung di LKPD saja supaya tidak pusing. Kamu kumpul di situ saja sebentar.
Tulis langsung di situ. Tulis di sini. Di atas ada pertanyaan, di bawahnya kamu isi, lagi isi. Tulis dah. Sudah. Hai, setiap kotak-kotak itu setiap yang bentuk kotak-kotak seperti di layar ini kamu isi. Kan di atasnya ada soal. Kerjakan. Ya, kumpul. Ikan di bawah kita. Kumpul. Jangan lupa tulis nama kelompok. Ya, sudah. Tadi kamu sudah menyelesaikan kerja LKPD dan sudah kumpul. Nah, sekarang Ibu sudah bagikan untuk periksa dengan cara tukar per kelompok. Entah benar atau tidak sebentar, Ibu meminta setiap kelompok untuk presentasikan hasil LKPD-nya. Coba kelompok 1 maju. Kamu presentasikan hasil LKPD kamu. Satu orang saja. Kamu pakai perputusan. Satu orang saja yang membaca hasil LKPD-nya. Tes di atas setelah membacanya bersama teman kelompok. Apakah kamu menyukai tes di atas? Bagaimana yang paling menarik? Kemukakan pendapatmu pada Kan pendapatmu pada kolom di bawah ini. Jawab. Suka. Alasannya karena cerita tersebut menarik dan kita tahu bahwa ikan tersebut mengandung protein. Kedua, bagaimana menurutmu pendapatmu mengenai penggunaan alat modern yang digunakan oleh nelayan modern? Apakah kamu setuju dengan penggunaan alat modern untuk menangkap ikan? Bandingkan mengambil ikan secara tradisional dan modern bagi kelestarian sumber daya alam. Jawab. Menggunakan bahan alat bersih dan kapal. Tidak setuju karena
Karena alat modern ada yang menggunakan bom dan pukat harimau. Alat tradisional menggunakan sampan dan jala. Alat modern menggunakan mesin dan kapal. 3. Dari teks yang ada, bagaimana kamu berbicara yang tepat untuk menjaga kelestarian sumber daya alam? Tidak membuang sampah sembarangan, tidak menggunakan bom dan pukat harimau. 4. Amatilah bakal jawab. A. Pedagang, nelayan, penjual, dan sopir. B. Ikan. C. Nelayan. D. Hasil yang diperoleh oleh nelayan adalah ikan. A. Diskusikan bersama kelompokmu mengenai kegiatan ekonomi yang ada di sekitarmu. Lalu buatlah laporan sekitarmu. Ibu membeli ikan dan sayur di pasar, lalu dimasak dan dihidangkan. Ya, sudah. Yang berikut, kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kami. Diskusikanlah teks di atas setelah membacanya bersama teman kelompokmu. Apakah kamu menyukai teks di atas? Bagaimana yang paling menarik? Kemukakan pendapat pada kolom di bawah ini. Suka, alasannya karena Ibu Rizky mendengar cerita nelayan. Bagaimana menurut pendapat mengenai penggunaan alat-alat modern yang digunakan oleh nelayan modern? Apakah kamu setuju dengan penggunaan alat modern untuk menangkap ikan? Bandingkan pengambilan ikan secara tradisional dan modern bagi kelestarian sumber daya alam. Nelayan menjual ke tempat pelelangan ikan tersebut. Kegiatan distribusi dari tempat pelelangan ikan dibawa ke kota untuk dijual ke pasar ikan. Langsung kepada secara passing seperti ini nomor bagaimana? A. Pedagang. B. Ikan. C. Nelayan. D. Memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Diskusikanlah bersama kelompokmu mengenai kegiatan ekonomi yang ada di sekitarmu. Lalu buatlah laporan singkat. Nelayan adalah ikan yang dijual ke tempat pelelangan ikan sehingga memperoleh penghasilan berupa uang. Sudah. Silakan duduk. Sudah menyelesaikan kegiatan kerja di LKPD, kerja berdasarkan kelompok masing-masing dan nilainya semua bagus. Ternyata kamu sudah memahami materi. Nah, sekarang selain penilaian kelompok, ada juga penilaian mandiri. Penilaian mandiri itu dia tidak tergantung dengan anggota-anggota lain, tetapi hasil karyanya sendiri. Jadi kalau nilai kelompok, kalau nilai satu kelompok 80, berarti 5 orangnya 80. Sedangkan nilai per orang tidak. Sekarang saya bagikan pekerjaan untuk kerja secara mandiri.
Diam, jangan ribut. Sekarang kamu mulai kerja sudah. Kerja sendiri. Jadi pekerjaan mandiri sudah selesai. Nah, kamu sudah memahami pembelajaran hari ini? Sudah. Senang atau tidak? Senang. Oke. Jadi pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Kegiatan selanjutnya, sebelum materi nanti Ibu tanyakan kembali, kamu harus ingat bahwa pembelajaran hari ini adalah tentang yang paling kamu suka tadi, tentang teknologi modern. Jangan lupa belajar terus, tetap semangat, supaya apa yang kamu harapkan ke depan yang menjadi suatu pekerjaan akan tercapai. Jangan lupa kita ingatkan kepada Tuhan. Kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Salam Maria, penuh rahmat dan kamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria, Bunda, doakanlah kami dosa, sekarang dan pada waktu kami mati.